Perkenalkan, dia adalah Yushiji, seorang anak SMA yang mengaku hanya mempunyai dua orang yang berharga di hidupnya. Yang pertama adalah ibunya, dan yang kedua teman masa kecilnya yang bernama Duan. Tentu saja pengakuannya itu hanya ia ucapkan di dalam hatinya. Shiji ini sering sekali cari perhatian terhadap Duan. Seperti yang terjadi saat ini, dia meminta tolong kepada Duan untuk membenarkan rantai sepedanya yang rusak namun dengan nada yang sok pura-pura galak. Sesampainya di sekolah, keduanya langsung mengikuti senam. Di tengah aktivitas senam tersebut, secara tiba-tiba ada seorang siswi yang tiba-tiba pingsan persis di samping Duan. Spontan dong Duan menolongnya. Dan tahu apa yang terjadi? Shiji pun ikut-ikutan dengan alasan ingin menolong siswi tersebut. Padahal aslinya dia cemburu. Sesampainya di UKS, Duan meninggalkan Shiji dengan wanita itu. Yang ternyata siswi ini pura-pura pingsan dan diketahui bernama Shijiya. Hingga akhirnya Duan dan Shiji pulang bareng. Di momen itu, Shiji mengutarakan obrolannya bersama Shijiya sewaktu di UKS. Dia mengatakan kepada Duan kalau Shijiya menyukainya. Namun konyolnya, Shiji ini malah mengaku bahwa dia pacarnya Duan. Saat dia meminta pendapat Duan tentang alasannya itu, Duan hanya menjawab, Padahal aslinya Duan sudah punya cewek incarannya sendiri. Dan gongnya si Duan ini penyuka tante-tante. Dan si tante itu adalah gurunya sendiri yang bernama Ibu Li. Si Duan ini juga sering sekali caper-caper sama gebetannya tersebut. Contohnya saja, dia sengaja tidak membayarkan SPP supaya sang pujaan hati menegurnya. Terus dia juga sengaja membuat PR-nya telat sehingga bisa menemuinya secara langsung. Dan di momen itu, Duan melihat Ibu Li merijek panggilan dari seorang pria. Meskipun receh, adegan tersebut sukses membuat si Duan tersenyum kepedean. Namun ternyata perasaan Duan kepada gurunya tersebut diketahui oleh Shijiya. Shijiya yang menyadari Shiji menyukai si Duan lantas meminta pendapat Duan tentang perlakuan Duan terhadap Shiji. Dan Duan hanya menjawab dia menikmati itu. Akhirnya bel pulang pun berbunyi. Shiji celingak-celinguk mencari Duan. Namun sayangnya dia melihat Duan sedang memperhatikan seseorang. Yap, Duan sedang melihat pujaan hatinya bertengkar dengan seorang pria. Yang setelahnya Duan mengikutinya. Yang tanpa Duan sadari, Shiji pun diam-diam mengikutinya juga. Shiji mengikuti Duan sampai ke sebuah danau dan di sana dia benar-benar kesal saat melihat cowok yang dia suka berperilaku sok romantis kepada Guru Li. Sehingga membuatnya kesal dan menendang sepeda Duan sebelum pergi. Sedangkan Duan sendiri mencoba menjadi pahlawan setelah sebelumnya melihat pujaan hatinya bertengkar dengan seorang pria. Duan yang di hadapan Shiji sok misterius, sekarang dia berubah menjadi pria cerewet. Bisa-bisanya dia menebak Bu Guru Li sedang memperebutkan cowok yang sama dengan sahabat ceweknya. Bukannya menjawab pertanyaan Duan, Ibu Li malah meminta Duan pulang. Sedangkan Shiji dia pulang membawa kekesalan. Dia langsung membuka laptopnya dan mencari informasi tentang Ibu Li dari media sosial. Dan diketahuilah bahwa saat ini Ibu Li sedang jatuh cinta. Namun naasnya penyamarannya itu diketahui oleh akun mabarnya yang bernama Hengdong dan berniat akan menemui Shiji. Malam itu Duan makan malam dengan keluarga Shiji. BTW ibunya Shiji janda ya. Shiji yang panik akibat Hengdong melakukan negosiasi dengan Duan dengan imbalan rahasia Ibu Li akan Shiji beberkan kepada Duan jika Duan mau membantunya. Akhirnya Duan berpura-pura menjadi Shiji untuk menemui Hengdong. Namun Shiji tidak benar-benar mengatakannya. Sampai akhirnya Duan melihat kebenarannya. Dia melihat seorang pria ganteng menemui pujaan hatinya. Sehingga membuat dia patah hati. Namun di momen itu Shiji datang pura-pura mencari Duan. Dan ternyata alasan Shiji tidak mengatakan rahasia Ibu Li karena Ibu Li sudah mempunyai kekasih. Mungkin Shiji takut melihat Duan patah hati. Akhirnya Shiji dan Duan pulang bareng. Duan benar-benar diceramahin Shiji. Menurutnya mana mungkin Ibu Li menyukai Duan. Namun di akhir pembicaraan sebelum Shiji kabur, dia menenangkan Duan. Shiji mengatakan bahwa Duan lumayan ganteng kok katanya.
Sepulangnya ke rumah, Duan langsung membuka laptopnya. Dia berniat mencari akun Ibu Li, namun dia tidak menemukannya. Sampai akhirnya Si Ji menghubungi Duan. Dia menebak bahwa saat ini Duan sedang ketar-ketir tidak menemukan akun medsos dari pujaan hatinya. Si Ji siap katanya membuka rahasia tentang Ibu Li jika Duan mau memohon kepadanya. Namun Duan malah membuat Si Ji kesal. Sampai akhirnya Si Ji membeberkan rahasia tentang Ibu Li yang ternyata dia sudah punya tunangan dan bakal pindah ke Beijing. Namun Duan tidak percaya, dia malah menyinggung tentang buku yang ada di kamarnya. Di saat itulah Si Ji menemukan sebuah kotak yang berisi sebuah buku diari ibunya dan sebuah foto. Setelah membacanya, Si Ji menyimpulkan bahwa ibunya menyukai bapaknya Duan. Alasan Si Ji menyimpulkan seperti itu karena dia sering melihat ibunya begitu perhatian kepada Duan. Keesokan harinya, Duan dibuat terkejut sekaligus sedih saat tahu hari itu pujaan hatinya tidak mengajar di kelasnya. Seharian itu juga membuat Duan bad mood. Saking bad moodnya, Duan membocorkan rahasia Si Ji kepada Heng Dong. Sampai akhirnya Heng Dong tahu teman mabarnya ternyata Si Ji selama ini. Akibat ulah Duan tersebut membuat Si Ji marah. Si Ji pulang membawa kekesalan. Malamnya, Duan mencoba memberikan pesan bahwa dia kangen kepada Ibu Li. Namun selalu saja setelahnya dia hapus kembali. Sampai akhirnya dia hanya mengucapkan selamat malam. Itu pun tidak mendapatkan balasan sehingga membuat Duan semakin sedih. Pagi pun tiba. Duan kembali ke sekolah dan kembali sedih dan tidak semangat saat tahu Ibu Li kembali tidak masuk sekolah. Pulang sekolah, Duan tidak langsung pulang. Dia hujan-hujanan pergi ke danau tempat favorit Ibu Li hanya untuk melamun. Namun tiba-tiba saja Ibu Li datang sambil membawa payung menemui Duan dengan ekspresi khawatir. Dia menawarkan Duan untuk mampir ke rumahnya yang katanya dekat dari danau. Hari itu Duan pergi ke rumah pujaan hatinya dan melihat foto Ibu Li dengan cowoknya. Hari itu juga cowok Ibu Li datang dan berbincang dengan Duan. Akhirnya Duan tahu bahwa tunangan Ibu Li ini lebih tahu tentang Ibu Li daripada dirinya. Yang tidak lama dari itu, Duan mendapatkan kabar bahwa ayahnya membuat masalah. Duan diantar Ibu Li dan kekasihnya pergi ke lokasi. Yang ternyata ayahnya mabuk dan menabrak pengendara lain, sehingga korban meminta ganti rugi. Untunglah permasalahan tidak berlarut-larut karena kekasih Ibu Li membayarkan kerugian korban. Sedangkan Si Ji dia pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, dia melihat seseorang dan orang itu adalah ibu tirinya Duan. Perlu diketahui ibunya Duan sudah tidak ada dan ayahnya jarang pulang. Ibu tiri Duan ngamuk-ngamuk dan menuduh ibunya Si Ji pelakor. Saat melihat ibunya pulang sambil membawa Duan dan ayahnya, membuat Si Ji marah besar. Dia membanting buku diari ibunya dan membongkar rahasia ibunya yang bertahun-tahun memendam rasa terhadap ayahnya Duan. Dan gara-gara itu membuat Si Ji kena gampar ibunya sendiri. Sejak kejadian itu Duan tidak lagi pergi ke rumah Si Ji. Dan itu membuat Si Ji sedih, merasa kehilangan sekaligus patah hati. Di sekolah Si Ji sibuk menghindar dari Duan, bahkan sampai-sampai Si Ji pindah jurusan. Dan momen itu berlangsung selama berbulan-bulan. Untuk mengobati patah hatinya tersebut, Si Ji memanfaatkan Heng Dong sebagai pelampiasan. Namun tidak lama setelah jalan dengan Heng Dong, Si Ji mendapatkan pesan dari Duan meminta ibunya untuk menyiapkan makanan di rumahnya. Dan pesan itu sungguh membuat Si Ji tersenyum lega. Berbeda dengan Si Ji yang mencari pelampiasan kepada Heng Dong, Duan sendiri sibuk bekerja bersama Si Jia di sebuah bar. Malam pun tiba setelah bermusim-musim perang dingin, akhirnya hubungan Duan dan Si Ji kembali membaik. Bahkan ada momen Si Ji dibuat salting oleh Duan. Pagi pun tiba, keduanya kembali bersekolah dan Duan akhirnya kembali melihat pujaan hatinya kembali ngajar. Namun ternyata hari itu adalah hari terakhir Ibu Li mengajar dan mengumumkan dia bakal pindah dan menikah. Sebelum Ibu Li pergi, Duan memberikan hadiah kepada Ibu Li dan calon suaminya, serta mengucapkan rasa terima kasihnya. Tidak ada raut sedih dari Duan, malah sebaliknya dia merasa lega dan mendapat banyak pelajaran dari kisah cintanya yang bertepuk sebelah tangan tersebut. Malamnya, Duan kembali bekerja bersama Si Jia.
Namun malam itu Duan sadar bahwa selama ini si Jia kesepian dan Duan mencoba menenangkannya. Setelah kerjaan usai, Duan menghubungi si Ji. Namun ada yang aneh, tidak biasanya si Ji mengabaikan Duan. Dan keesokan harinya ada seseorang yang melaporkan Duan dan si Jia yang berada di bar, sehingga keduanya mendapatkan hukuman. Si Jia menanyakan kondisi Duan. Duan sendiri tidak peduli dengan kondisinya. Yang dia pedulikan reaksi dari si Ji. Yang ternyata yang melaporkan keduanya adalah si Ji. Dia sakit hati melihat Duan bermesraan dengan si Jia semalam. Sejak kejadian itu, si Jia putus sekolah. Si Ji kembali berulah. Dia kembali memanfaatkan Heng Dong sebagai pelampiasan patah hatinya. Bahkan ada momen di mana si Ji dan Heng Dong pergi ke tempat teater yang sepi dan meminta Heng Dong untuk berteriak untuk mengatakan bahwa Heng Dong mencintai si Ji. Heng Dong dengan senang hati melakukan itu. Namun ternyata si Ji melakukan itu hanya untuk berfantasi. Sambil memejamkan matanya, dia membayangkan kalau yang berteriak itu adalah Duan. Jahat sekali si Ji, bukan? Tidak hanya itu saja, si Ji juga meminta Heng Dong hal lainnya. Namun Heng Dong menolaknya. Tidak lama dari itu terdengar sebuah suara bantingan pintu. Yap, itu adalah Duan. Dia marah dan pergi begitu saja saat melihat si Ji berduaan dengan Heng Dong. Namun malamnya hubungan keduanya kembali membaik. Bahkan saat ini Duan sedang membantu si Ji untuk belajar. Sayangnya tidak lama dari itu Duan menemukan kamera si Ji yang berisi foto dirinya bermesraan dengan si Jia saat di bar. Lagi-lagi si Jia memanfaatkan Heng Dong, dia memfitnahnya. Mendengar pengakuan si Ji itu membuat Duan marah dan berniat menghajar Heng Dong. Keesokan harinya sekolah mengadakan pentas seni. Salah satu pemeran pentas seni tersebut adalah Heng Dong. Si Ji buru-buru menemui Heng Dong berniat menjelaskan apa yang sudah ia perbuat, namun terlambat. Duan sudah kandung naik ke panggung dan membuat kacau acara pentas seni, sehingga membuat orang tua mereka dipanggil oleh pihak sekolah. Malamnya, si Ji meminta maaf karena sudah mempermalukan ibunya. Di momen itu, ibunya si Ji membeberkan sebuah rahasia yang tidak pernah diketahui oleh anaknya. Yang ternyata tebakan si Ji bahwa ibunya menyukai ayahnya Duan salah. Faktanya ternyata ibunya dan ibunya Duan sahabatan, dan ibunya Duan menyukai ayahnya si Ji. Dan saat ayahnya si Ji tidak ada, ibunya Duan lah yang membantu memberikan semangat kepada ibunya si Ji dan mengurus si Ji. Alasan itulah ibunya si Ji selalu baik dan peduli kepada Duan dan ayahnya. Setelah mendengar itu membuat si Ji merasa bersalah kepada semua orang, termasuk kepada Heng Dong. Paginya dia pergi ke danau untuk menenangkan diri. Namun secara tiba-tiba Duan pun pergi ke sana. Si Ji mengakui perbuatannya kalau dialah yang melaporkan si Jia dan Duan. Namun ternyata bukan alasan itulah Duan menghajar Heng Dong, melainkan ada alasan lainnya yang dirahasiakan Duan. Si Ji penasaran dengan alasan Duan tersebut, dan pikirannya melayang-layang ke masa lalu sebelum si Ji bertemu dengan Duan. Saat itu, si Ji pura-pura tenggelam dan berjanji siapapun yang menjadi penyelamatnya nanti akan dijadikan pangeran oleh si Ji. Hingga akhirnya datanglah Duan mencoba menyelamatkan si Ji, yang berakhir si Ji tertawa sendiri berhasil ngerjain Duan. Dan sejak saat itu Duan menjadi pangeran si Ji. Dan film ini pun ditutup dengan adegan si Ji dan Duan pulang bersama. Selesai.